Shalom Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Berjumpa kembali dengan saya, Eni Irawati, dalam Renungan Pagi. Renungan pagi hari ini saya berikan tema tujuan hidup orang percaya. Mari kita perhatikan ilustrasi yang ada di sini, bahwa setiap orang punya tujuan hidup. Dan tujuan hidup seseorang itu akan mempengaruhi gaya hidup orang tersebut. Sebagai contoh, jika tujuan hidup orang tersebut semata-mata karena finansial, maka gaya hidupnya pun akan dipengaruhi. Akan melakukan berbagai cara, pagi, siang, sore bekerja untuk mendapatkan uang, atau karir, atau yang lainnya. Tidak salah kita memiliki tujuan-tujuan tersebut, tapi yang perlu kita ingat sebagai orang percaya, selain tujuan-tujuan yang hendak kita raih di tempat ini, di dunia ini, maka kita juga memiliki tujuan hidup yang berkenan di hadapan Tuhan. Tujuan hidup orang percaya, nats kali ini saya ambil dalam 1 Petrus pasal 4 ayat yang ke-7. Demikian firman Tuhan, kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Tujuan hidup orang percaya. Yang pertama adalah memberikan pertanggungjawaban kepada Tuhan. Dalam ayat yang ke-7 bagian A, dikatakan dengan jelas, kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Konteks dalam ayatnya terdapat dalam ayat 2 sampai ayat yang kelima. Ayat yang kelima dikatakan, tetapi mereka harus memberi pertanggungjawaban kepada Dia yang telah siap sedia menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Alkitab memberikan penjelasan yang sangat mendetail bahwa kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Ayat ini memberikan penjelasan yang sangat terbuka, mengingatkan kita sebagai orang-orang yang percaya bahwa hidup kita di dunia ini tidak berlaku untuk selama-lamanya. Hidup yang Tuhan percayakan kepada kita dalam waktu yang singkat ini. Dan firman Tuhan mengatakan bahwa kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Dan ketika kita hidup di dunia ini, maka apapun yang kita lakukan, apapun yang kita perbuat, bahwa pada akhirnya nanti harus kita pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Sehingga tujuan hidup orang yang percaya yang pertama adalah memberikan pertanggungjawaban kepada Tuhan. Kalau kita perhatikan dalam konteks ayat 3 dalam pasal yang keempat dikatakan, sebab telah cukup banyak waktu kamu pergunakan untuk melakukan kehendak orang-orang yang tidak mengenal Allah. Mungkin dalam usia kita, ada banyak hal yang sudah kita lakukan yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Terkadang kita jatuh dan bangun di dalam dosa. Kita jatuh dan bangun di dalam pengenalan kita akan Allah. Tapi ingatlah bahwa firman Tuhan mengingatkan kita pada hari ini. Ingatlah bahwa segala sesuatu yang kita lakukan selama kita hidup, pada suatu saat nanti harus kita pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Karena itu berhati-hatilah, bijaksanalah dengan hidup yang Tuhan percayakan kepada kita. Bagian yang kedua, kita perhatikan dalam ayat yang ke-7b. Menguasai diri. Ayat 7b mengatakan, kuasailah dirimu. Dalam bahasa Yunani dikatakan dengan kata neisate. Dalam konteks mengandung arti, agar orang percaya, waspada, dan sadar. Sadarlah dikatakan di sini. Waspadalah. Mengapa demikian? Karena siapa saja bisa berbuat dosa. Siapa saja bisa melakukan dosa. Setiap orang tidak luput
dan bisa saja berbuat dosa. Karena itu firman Tuhan mengatakan dengan jelas dalam bagian ini, kuasailah dirimu, sadarlah, waspadalah, berhati-hatilah. Karena selama kita hidup di dunia, kapan saja kita bisa jatuh di dalam dosa. Karena itu firman Tuhan mengingatkan, waspadalah, sadarlah, berhati-hatilah, kuasailah diri kita sedemikian rupa. Karena ada banyak hal yang bisa menggoda hidup kita. Salah satunya adalah uang atau harta benda. Ketika seseorang mencintai uang dan harta benda lebih dari cintanya kepada Tuhan, maka dia akan berusaha dengan sedemikian rupa untuk mendapatkan uang ataupun harta benda. Mengejar uang sedemikian rupa, melupakan Tuhan, tidak mengutamakan Tuhan, bahkan yang lebih menyedihkan lagi, dengan berbagai cara bisa dilakukan, yang penting adalah mendapatkan uang. Mungkin ada banyak hal lain yang bisa menggoda hidup kita selain uang. Karena itu firman Tuhan berkata, waspadalah, sadarlah, dan kuasailah diri kita, agar kita tidak terjebak di dalam jebakan yang dipersiapkan oleh kuasa-kuasa kegelapan. Bagian yang ketiga, tujuan hidup orang percaya, membangun komunikasi dengan Tuhan. Dijelaskan dalam ayat yang ke-7 bagian C, supaya kamu dapat berdoa. Bagian 7C ini, ada kata supaya di sini, merupakan tujuan dari ditulisnya ayat ini. Tujuannya di sini adalah supaya kamu dapat berdoa. Supaya kamu bisa membangun komunikasi dengan Tuhan. Berdoalah dengan sungguh-sungguh. Dalam konteks, dalam bahasa asli yang dipakai di sini. Berdoalah dengan sungguh-sungguh. Tuhan memberikan waktu yang sama kepada kita semua. 24 jam dalam satu hari. Dan mari kita meluangkan sejenak waktu untuk membangun komunikasi dengan Tuhan. Berdoalah dengan sungguh-sungguh. Berdoalah dengan kesungguhan hati kita. Berikanlah waktu agar kita punya waktu untuk berdoa dengan sungguh-sungguh bersama dengan Tuhan. Dalam ilustrasi di sini, ini adalah anak saya yang ketiga yang berumur 5 tahun. Pada waktu umur 5 tahun, dalam doanya, dia berdoa dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Bukan doa yang panjang, bukan kalimat yang indah, tapi yang lebih penting, berdoalah dengan hati. Berdoalah dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Itulah yang Tuhan inginkan, yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Bangunlah komunikasi kita di hadapan Tuhan. Berdoalah dengan sungguh-sungguh. Tujuan hidup orang yang percaya. Yang pertama adalah memberikan pertanggungjawaban kepada Tuhan. Yang kedua, menguasai diri kita. Dan yang ketiga, membangun komunikasi dengan Tuhan. Amin buat firman Tuhan. Mari kita berdoa bersama. Tuhan Yesus, kami bersyukur buat kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami untuk merenungkan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang telah kami dengarkan bersama-sama boleh memberkati hidup kami dan membuat hidup kami semakin dekat dan semakin sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian, dan kita akan berjumpa kembali dalam renungan-renungan yang akan datang.